Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Dita Zafira dengan NIM 246242005 akan menjelaskan materi mengenai Business Ethics, Philosophy of Management, and Theory of Leadership sebagai penugasan ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Ilmu kelas S2 Science Management, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga. Sebagai introduction-nya materi ini sendiri, terjadi skandal dan krisis bisnis dalam beberapa dekade terakhir, mulai dari manipulasi emisi oleh Volkswagen, kecelakaan lingkungan yang ditimbulkan British Petroleum di Teluk Meksiko, hingga runtuhnya Enron dan WorldCom. Ini bisa memperlihatkan kelemahan serius dalam penerapan etika bisnis. Nah, ironisnya perusahaan-perusahaan tersebut telah memiliki program etika formal sebenarnya yang dirancang sebagai bagian dari pengelolaan risiko dan reputasi. Namun, nyatanya tidak mampu mencegah dari praktik curang maupun kelalaian fatal. Nah, situasi ini itu menegaskan paradoks mendasar bahwa etika dan bisnis kerap dipandang tidak sejalan. Meskipun ada slogan populer bahwa good ethics is a good business yang menekankan bahwa etika itu justru menjadi prasyarat legitimasi keberlangsungan sebuah perusahaan. Nah, kemudian perdebatan muncul, apakah etika bisnis ini hanya sah sejauh mendukung keuntungan ataukah ia harus dimaknai lebih dalam sebagai refleksi filosofis tentang dasar-dasar sistem bisnis itu sendiri. Nah, dalam hal ini, Richard Rorty berpendapat bahwa filsafat tidak dapat memberikan kontribusi bagi etika bisnis karena keduanya berada dalam ranah kehidupan yang berbeda. Sejalan dengan tesis pemisahan yang dikemukakan Niklas Luhmann, ini menyatakan bahwa bisnis dan etika merupakan dua sistem sosial yang terpisah. Sebaliknya, Paul Ricoeur menekankan bahwa pendekatan hermeneutik yang lebih inklusif dengan mengakui bahwa setiap perspektif ini memuat sebagian kebenaran. Meskipun demikian, gerakan dari etika bisnis ini masih dikritik karena minimnya kemajuan nyata selama 40 tahun terakhir. Terlihat dari berulangnya krisis besar yang menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan ekologis. Kondisi ini memperlihatkan perlunya peninjauan kembali etika bisnis melalui perspektif filsafat manajemen agar mampu menghadirkan kerangka yang lebih kokoh, integratif, dan relevan dalam menjawab tantangan keberlanjutan, tanggung jawab sosial, serta kepemimpinan etis di era kontemporer yang nanti secara lebih rincinya akan saya jelaskan pada materi ini. Nah, dari perkembangan atau the evolution of business ethics ini sendiri, untuk dasarnya etika ini merupakan suatu prinsip moral yang menuntun perilaku manusia. Nah, kalau etika bisnis sendiri merupakan sekumpulan nilai dan moral sebagai pedoman dalam menjalankan bisnis agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga tanggung jawab sosial. Nah, pada awal perkembangan ilmu manajemen, orientasi dari manajemen ini adalah profit oriented, yaitu dengan mengelola sumber daya baik fisik maupun manusia untuk memperoleh keuntungan maksimal. Nah, tujuan utamanya ini yaitu memperoleh efisiensi, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi. Namun, fokus profit sering menimbulkan dampak sosial dan lingkungan, yaitu seperti contohnya ada eksploitasi sumber daya alam seperti penebangan hutan, banjir, dan emisi karbon, serta adanya isu-isu ketimpangan sosial dan tekanan terhadap karyawan. Akibatnya muncul pertanyaan, apakah bisnis itu boleh mengorbankan moral demi keuntungan? Nah, dari adanya etika bisnis ini, muncul kesadaran baru bahwa bisnis itu harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan tanggung jawab sosial. Akhirnya lahir konsep Corporate Social Responsibility atau CSR, yaitu ketika perusahaan itu wajib memberi manfaat bagi masyarakat. Namun CSR ini juga dikritik karena dianggap sebagai strategi reputasi saja dan menambah biaya. Solusinya apa? Nah, perusahaan mampu mengintegrasikan etika dengan strategi bisnis, misalnya menjadikan CSR ini bagian dari promosi dan brand image yang positif. Dan kini itu telah berkembang menjadi ESG atau Environmental, Social, and Governance yang lebih terukur dan berorientasi pada keberlanjutan. Selanjutnya berkaitan dengan moral blindness and the need for business ethics, di mana konsep moral blindness atau kebutaan moral dalam organisasi ini menunjukkan ketidakmampuan manajer atau administrator untuk mengintegrasikan imajinasi moral dan pertimbangan etis dalam pengambilan keputusan. Mengacu pada pemikiran Hannah Arendt dalam Eichmann in Jerusalem, moral blindness ini muncul ketika individu hanya menjalankan perintah birokrasi tanpa mempertanyakan dasar moral dari tindakannya. Nah, pandangan ini diperkuat oleh eksperimen Stanley
Milgram, di mana tentang ketaatan di mana manusia ini bisa melakukan hal salah karena terlalu tunduk pada otoritas. Nah, analisis Zygmunt Bauman mengenai modernitas dan Holocaust, serta penelitian Philip Zimbardo dalam The Lucifer Effect, menyoroti bagaimana individu itu kehilangan kepekaan moral ketika larut dalam sistem ketaatan, rasionalitas teknologi, atau peran sosial yang terinternalisasi. Nah, di sini Frederick Bruchbert dalam bukunya The Muted Conscience memperluas konsep moral blindness dengan istilah moral muteness, atau bisa dikenal ketidakmampuan membela nilai dan ideal pribadi, dan moral deafness, yaitu menolak, mendengar, atau menanggapi seruan moral. Nah, Randolph ini merincikan lagi 15 ciri kebutaan moral, mulai dari hilangnya kapasitas berpikir etis, ketaatan buta pada rasionalitas instrumental organisasi, dominasi ideologi, pengabaian kebutuhan manusia konkret, hingga dehumanisasi korban yang diperlakukan sekadar fungsi sistem. Bahkan, dalam beberapa kasus, korban sendiri turut melanggengkan sistem karena alasan kepatuhan atau untuk meminimalisasi kerugian yang lebih besar. Selain itu, teknologi dan rasionalitas instrumental memperkuat jarak moral, sementara anggota organisasi itu terjebak pada fungsi parsial tanpa memahami gambaran secara menyeluruh. Nah, definisi ini menegaskan bahwa kebutaan moral itu bukan hanya kegagalan individu, melainkan konsekuensi dari struktur sistemik yang menekankan kepatuhan, identifikasi peran, serta orientasi pada tujuan instrumental organisasi. Nah, bahaya moral blindness ini adalah memperlihatkan urgensi refleksi filosofis dalam etika bisnis. Nah, filsafat ini diperlukan untuk menyingkap fondasi normatif, melawan dehumanisasi, serta mengembalikan dimensi moralitas dalam manajemen dan kepemimpinan, sehingga bisnis tidak semata-mata menjadi mesin rasional teknologi saja, tetapi juga menyediakan ruang bagi tanggung jawab etis. Selanjutnya mengenai state of the art of business ethics, di mana beberapa pendekatan utama dalam etika bisnis memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Yang pertama ada utilitarianisme, yaitu pendekatan ini sangat dominan dalam etika bisnis karena berfokus pada tindakan yang paling bermanfaat dan menghasilkan konsekuensi terbaik seperti memaksimalkan keuntungan. Nah, tapi meskipun praktis, pendekatan ini bermasalah karena sering mengabaikan martabat manusia dan bisa mengorbankan pihak yang lemah demi kebaikan bersama. Selain itu, sulit untuk mengukur manfaat atau utilitas secara objektif. Lalu pendekatan yang kedua ada virtue ethics, di mana pendekatan ini itu berfokus pada karakter dan integritas moral individu. Misalkan manajer atau pebisnis yang jujur. Nah, kelebihannya adalah menekankan pentingnya kejujuran dan kepercayaan. Namun, kekurangannya adalah terlalu fokus pada individu dan kurang memperhatikan dimensi sistemik, kelembagaan, atau aturan umum dalam bisnis. Lalu ada pendekatan Kantian ethics atau etika deontologi, di mana pendekatan ini tuh dipengaruhi oleh filsuf Immanuel Kant yang menekankan pentingnya kewajiban dan aturan universal. Etika ini menjunjung tinggi martabat dan hak asasi manusia, serta menuntut pebisnis untuk bertindak berdasarkan prinsip moral yang dapat diterapkan pada semua orang. Meskipun memberikan landasan kuat untuk keadilan dan hak, etika Kantian dianggap terlalu formalistik dan kurang mampu menangkap dilema etika yang kompleks dan situasional dalam bisnis. Lalu ada juga pendekatan lainnya, yaitu fenomenologi dan hermeneutika, yang berfokus pada pemahaman dilema etika dalam konteks nyata dan situasi spesifik di dalam organisasi, tetapi dianggap kurang teoritis. Lalu juga ada pendekatan corporate citizenship, yaitu pendekatan ini melihat etika bisnis dalam kerangka sistemik yang lebih luas, dengan menekankan bahwa kewarganegaraan perusahaan itu dan interaksi dalam masyarakat. Lalu juga ada teori baru yang mengkritik teori-teori modern seperti stakeholder theory dan shared value theory karena dianggap terlalu pragmatis dan kurang memiliki fondasi etika yang kuat. Nah, kritik ini menyoroti bahwa konsep-konsep seperti tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dapat diserap ke dalam strategi bisnis tanpa esensi etika yang sebenarnya. Dengan demikian, tidak ada satu pendekatan etika yang sempurna karena setiap teori ini memiliki keterbatasan, sehingga diperlukan refleksi filosofis yang lebih dalam untuk mengatasi masalah etika bisnis yang kompleks di masyarakat saat ini. Lalu selanjutnya mengenai apa sebenarnya itu dari filosofi manajemen.
Nah, filsafat manajemen adalah refleksi filosofis yang mendalam mengenai dasar-dasar manajemen. Ini itu berbeda dari etika bisnis tradisional yang seringkali hanya fokus pada masalah-masalah praktis. Filsafat manajemen bertujuan untuk mengatasi kelemahan etika bisnis dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan fundamental. Filsafat manajemen mencakup berbagai topik, antara lain seperti interaksi antara manajemen dan filsafat, ontologi, epistemologi, dan filsafat sains dalam konteks manajemen. Lalu juga mempertanyakan legitimasi sosial, politik, dan etika perusahaan dalam masyarakat demokratis, serta praktik budaya dan estetika organisasi. Nah, pendekatan-pendekatan ini tuh perlu diintegrasikan ke dalam teori kepemimpinan etis. Etika dan kepemimpinan juga memiliki hubungan di mana etika manajemen ini berkaitan dengan kewajiban manajer terhadap kebaikan perusahaan, lalu etika kepemimpinan menyoroti pentingnya perhatian, kebijaksanaan, dan kearifan praktis, lalu estetika organisasi melibatkan filsafat budaya dan manajemen yang menekankan pada pelembagaan nilai-nilai dan penghormatan terhadap kehidupan manusia di dalam organisasi. Nah, filsafat manajemen ini berupaya memberikan fondasi baru bagi etika bisnis. Hal yang dilakukan dengan mengkritik dan memikirkan ulang posisi-posisi tradisional dalam teori manajemen seperti kepemimpinan Aristotelian, poststrukturalisme, kepemimpinan spiritual, teori-teori tentang kekuasaan, hubungan, dan pengambilan keputusan. Tujuan utamanya adalah untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan filosofis yang mendalam tentang dasar-dasar teoritis manajemen. Nah, filsafat manajemen ini sebagai pendekatan Sokratik menegaskan bahwa filsafat dapat memberikan inspirasi langsung bagi manajemen. Para filsuf seperti Kant dan Kierkegaard dapat membantu manajer menjadi lebih baik. Filsafat manajemen ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan ontologis seperti apa itu manajemen, apa itu keadilan, apa itu motivasi, apa itu kepemimpinan yang baik. Mirip dengan Socrates dan Heidegger, filsafat manajemen adalah pendekatan Sokratik yang radikal untuk mencari apa itu kebaikan dan makna dari kepemimpinan, yang pada dasarnya mempertanyakan legitimasi kepemimpinan itu sendiri. Lalu berikutnya ada mengenai Global Philosophy of Management yang berkaitan dengan Cosmopolitan Business Ethics and the Balanced Company, di mana filsafat manajemen global ini menawarkan perspektif kosmopolitan pada etika bisnis internasional. Pendekatan ini tuh didasarkan pada pemikiran filsuf Immanuel Kant yang tujuannya adalah menciptakan teori etika bisnis yang bersifat global. Fokusnya adalah membandingkan berbagai konsep etika bisnis dan menerapkannya pada isu-isu global seperti keberlanjutan, hak asasi manusia, tanggung jawab sosial perusahaan, dan tata kelola perusahaan. Pendekatan ini melihat perusahaan sebagai warga negara dunia yang memiliki tanggung jawab etis. Ini melibatkan pertanyaan filosofis tentang konsep kewarganegaraan global bagi sebuah korporasi. Nah, nilai-nilai utama yang ditekankan adalah integritas dan tanggung jawab sebagai fondasi bagi hak asasi manusia universal. Lalu juga ada ethical economy, di mana konsep yang mengintegrasikan etika bisnis dengan etika ekonomi. Jadi ini bukan sekadar teori ekonomi dan etika yang secara terpisah, melainkan sebuah pendekatan holistik yang melihat bahwa ekonomi itu sebagai bagian dari sistem budaya yang lebih besar. Definisi Kozlowski menjelaskan bahwa etika ekonomi adalah teori ekonomi tentang etika dan teori etika tentang ekonomi. Pendekatan ini melihat bagaimana etika seperti nilai-nilai dan aturan menjadi prasyarat agar sistem ekonomi pasar dapat berfungsi dengan baik. Ini adalah pendekatan institusional yang mempelajari etika pada berbagai tingkat ekonomi baik mikro, meso, hingga makro. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.